Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kurang kompak. Semuanya jawab, jangan ada yang ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Allah ganjil dan suka yang ganjil-ganjil. Ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillahi amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tadi malam mungkin kita semua nonton bola ya. Rata-rata nonton ya. Sebagai salah satu wujud atau bentuk perlombaan. Sebenarnya perlombaan itu adalah perintah. Ya. Jadi ada dalam Al-Qur'an juz 2 ya. Ya, perintah itu. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Setiap umat itu punya kiblat sendiri-sendiri. Ya. Nah, ayat itu diteruskan fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Cuman lombanya di sini adalah lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Karena ayat itu didahului walikulli ummatin huwa muwalliha. Setiap umat itu punya kiblat di mana dia berhadap kepada Tuhannya, maka lomba dalam hal ini kaitannya adalah dengan ibadah, dengan pengorbanan, dengan perjuangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dahulu sahabat-sahabat Nabi pernah ada lomba? Oh, pernah ya. Satu hari ya, Umar melihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seorang sahabat yang sangat tegas. Ya. Walaupun lembut tapi tegas ketika banyak orang-orang yang murtad setelah kematian Rasulullah SAW, maka Umar ini dengan sangat tegasnya untuk memerangi mereka, ya, berdiri di barisan paling depan. Pada saat itu, ya, Umar sangat kagum dengan kehebatan Abu Bakar. Oleh karena itu, ketika pemilihan khalifah, maka Abu Bakarlah yang merupakan khalifah pertama dari Khulafaur Rasyidin. Nah, salah satu sifat hibtoh, ya, sifat berlomba-lomba yang ditujukan oleh Abu Bakar adalah beliau adalah orang yang selalu di barisan terdepan dalam pengorbanan. Satu hari Umar itu merasa semacam iri. Ya. Iri itu dilarang ya. Iri itu dilarang. Tapi dibolehkan dalam dua hal dalam hadis Nabi. Ya. Yaitu
orang yang punya ilmu dan diamalkan siang dan malam. Yang kedua adalah orang yang punya harta dan diinfakkan siang dan malam. Melihat orang tersebut kita boleh iri, ya. Tapi iri dalam hal ini itu bukan hasad. Iri dalam hal ini yang dimaksud adalah hibtoh, yaitu suatu semangat untuk melakukan amal supaya jangan kalah dengan orang tertentu. Ya, dalam hal ini adalah perlombaan. Ya, maka dalam hal ini fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian, kan diperintah, ya kan? Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Jadi dalam kebaikan kita jangan kalah. Mas Humam tahajudnya bisa 8 rakaat 3 witir. Saya kok masih 2 rakaat 1 witir. Wah, saya tidak akan kalah dengan Mas Humam, misalnya gitu ya. Nah, ini namanya sifat ghibthah. Sifat untuk jangan kalah, ya. Bagaimana bisa mengejar? Itulah yang disebut perlombaan, berlomba-lomba. Nah, satu hari melihat gelagat sahabat Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhu merasa iri, ya, timbul sifat hibtohnya. Untuk hari ini saya jangan sampai kalah dengan Abu Bakar. Nah, itu ya. Maka pada saat Nabi menyerukan, ya, salah satu peperangan di mana pada saat itu Rasulullah membutuhkan banyak sekali harta yang harus dikorbankan dalam persiapan menghadapi musuh pada saat itu. Maka Umar segera berkaca di depan pengilon, ya. Dia mengatakan, hari ini saya jangan sampai kalah oleh Abu Bakar. Ya. Saya akan membawa separuh dari harta kekayaanku. Itu kata Umar bin Khattab, ya. Ini cerita sangat terkenal, ya. Maka dipersiapkan seluruh hartanya, dihitung separuhnya berapa, dibawa dalam peperangan itu dengan semangat, ya. Semangatnya semangat hibtoh tadi. Jangan sampai saya kalah oleh sesiapapun. Saya harus yang paling terdepan di hadapan Allah. Itu dia berbicara Umar terhadap diri sendiri. Maka Abu Bakar karena dia adalah orang yang biasa terdepan, biasa berkorban, hari itu dia habis-habisan. Apa habis-habisannya? Dia menghitung berapa kekayaanku semua. Jangan sampai ada yang ditinggal, saya bawa semua. Ya. Tapi ini tidak harus ditiru karena tingkat keimanan kita berbeda, ya. Bahkan pada saat itu keluarganya hanya ditinggalkan setumpuk seonggok daripada kerikil-kerikil diwadahi kandi, ya, kalau bahasa kita, ya, diwadahi kandi. Bukan hanya dengan harapan, dengan keyakinan bahwa pasti Allah akan menolong dan tidak membiarkan hambanya yang berjuang di jalan Allah, ya. Maka pada saat itu kedua sahabat ini menghadap kepada Nabi. Dan Nabi itu bertanya kepada kedua sahabat itu. Maka ditanyalah Umar terlebih dahulu. Pertanyaannya bukan berapa banyak harta yang engkau korbankan, wahai Umar, bukan. Tapi pertanyaannya adalah berapa banyak harta yang engkau tinggalkan buat keluargamu. Jadi pertanyaannya meleset, ya.
Yang diharapkan oleh kedua sahabat ini pertanyaannya berapa harta yang dibawa, itu kan? Tapi meleset itu ya, pertanyaannya berapa harta yang ditinggalkan. Maaf koita li ahlika wa auladika. Berapa harta yang kau tinggalkan buat keluarga, istri dan anakmu, wahai Umar. Maka Umar mengatakan, ku tinggalkan separohnya. Berarti Umar telah membawa separoh harta. Giliran yang kedua ditanya Abu Bakar oleh Rasulullah, ya, maaf koeta li ahlika wa auladika ya Abu Bakar. Ya, berapa banyak harta yang kau tinggalkan untuk keluarga dan anak-anakmu, wahai Abu Bakar? Maka jawabnya, abqaitullaha wa rasul. Aku telah tinggalkan Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Abu Bakar hanya meninggalkan iman kepada Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Ya, ini tingkatan iman yang sudah sempurna. Ya, kita yang imannya masih ecek-ecek, ya, wow, didol kabeh, anak istri gak ditinggali apa-apa. Ya, untuk tingkatan iman kita ya berdosa, ya kan? Kalau Abu Bakar As-Siddiq dengan keimanan yang sempurna, ya beda. Ya, seperti mana Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dalam padang pasir yang tidak ada asbab kehidupan. Ya, itu karena modalnya iman yang sempurna. Maka Allah Subhanahu wa taala akan hadirkan ya semua keperluan dengan cara Allah sendiri. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Intinya berlomba-lomba dalam kebaikan penting, ya. Ya, dengan terinspirasi dengan sepak bola, walaupun Indonesia kalah ya. Kalah, tapi kita semangat ya. Semangat jangan sampai kita kalah. Jangan sampai diri kita kalah ya. Merebutkan trofi dari Allah Subhanahu wa taala. Trofi Allah adalah surga dan keridhoannya. Tidak ada trofi yang lebih mahal ya, kecuali adalah surga dan keridhoan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mulailah dari pagi ini kita berlomba-lomba ya, supaya kita menambah hafalan, supaya lebih baik lagi hafalan kita ya, naikkan kualitas kita. Insyaallah ya. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.